Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Naya Titania dari kelas Manajemen B Sore, tingkat 3 semester 5 dengan NPM 235111047. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, bab pertama yang kita bahas yaitu studi kelayakan bisnis untuk wirausaha. Bagaimana sih studi kelayakan bisnis untuk wirausaha? Yuk mari kita dengarkan selengkapnya. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini bangsa kita Indonesia itu adalah bangsa yang berkembang, di mana bangsa yang berkembang ini pasti memiliki dihadapkan dengan masalah yang cenderung banyak yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, kemiskinan dan pengangguran yang jumlahnya itu semakin tahun semakin bertambah. Nah, dampak adanya pengangguran ini menjadi sumber kriminalitas itu jadi tinggi, seperti yang sering kita lihat apalagi yang ada di Medan ini, seperti begal, copet atau maling, dan banyak lagi kriminalitas akibat karena kemiskinan dan juga banyak orang yang menganggur. Adanya masalah kemiskinan dan pengangguran ini, apa sih masalah yang tepat? Nah, masalah yang tepat untuk menghadapi atau mengurangi kemiskinan dan pengangguran ini, pilihan yang tepat itu adalah menciptakan lapangan kerja dan memaksimalkan potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap angkatan kerja yang saat ini lagi menganggur. Nah, penciptaan lebih banyak kesempatan kerja akan memiliki kontribusi besar terhadap produktivitas bangsa, khususnya untuk memberantaskan dan memecahkan masalah sosial dan keputusan dan frustasi. Nah, siapa sih yang bisa menciptakan lapangan kerja? Jawabannya yaitu adalah entrepreneur atau wirausaha. Kita memiliki ilustrasi untuk menggambarkan peran penting seorang entrepreneur. Misalnya, jika penduduk Indonesia diasumsikan 230 juta dan 2% diantaranya adalah entrepreneur, maka jumlah entrepreneur adalah 4.600 jiwa. Jadi, jika setiap entrepreneur dapat membuka lapangan kerja untuk 10 orang pegawai, maka akan tercipta lapangan kerja 46 juta orang. Nah, bagaimana jika dinaiki menjadi 12 orang? Nah, jika 46 juta orang itu mendapatkan gaji dan tunjangan yang rata-rata itu 1 juta per bulan, maka akan dibayarkan sekitar 46 triliun yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan produk konsumtif dan biaya hidup lainnya untuk memudah roda ekonomi. Nah, bagaimana jika gaji atau upah per orang menjadi 1,2 juta? Nah, jika yang bersangkutan menghidupi 4 orang seperti istri dan 2 orang anak, nah berarti dapat mensejahterakan 184 juta orang. Dan bagaimana jika mampu menghidupi 5 orang? Nah, para pengusaha tersebut juga akan membayar macam-macam retribusi seperti pajak, penyumbangan devisa negara, atau mendirikan yayasan dan menyumbangkan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, suatu negara akan mencapai kemakmuran apabila jumlah entrepreneurnya paling sedikit 2% dari total penduduknya, menurut David David MC Slam. Nah, dari yang dapat kita cermati dari ilustrasi tadi, dapat disimpulkan bahwa peran entrepreneur dalam sebuah negara itu, yang pertama adalah memuat gerak roda ekonomi. Jadi yang kedua yaitu membuka atau menyediakan lapangan kerja yang banyak, maka akan mengurangi pengangguran yang ada di negeri ini. Yang ketiga itu pembayaran pajak sebagai sumber pemasukan APBN dan APBD. Yang keempat, penghasilan devisa dari produk ekspor. Dan yang terakhir, pelaku fungsi sosial ke masyarakat. Jadi entrepreneur adalah pilihan, bukan masalah bakat atau turunan. Seseorang yang memiliki wawasan entrepreneurship tidak harus jadi entrepreneur atau pengusaha, tetapi dapat menjadi entrepreneur atau karyawan perusahaan atau organisasi. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bab 1 studi kelayakan bisnis untuk wirausaha. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you in the next video. Bye.